sempat optimis pada pertengahan tahun 2021 mengalami kenaikan pendapatan karena situasi COVID-19 mulai mereda, namun ternyata penyebaran virus masih saja terjadi hingga saat ini. Bahkan Kota Palembang hampir 2 bulanan masih bertahan di zona merah. Hal ini membuat pemerintah Kota Palembang harus melakukan pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro yang diatur dengan Surat Edaran Wali Kota Palembang nomor 25/Dinkes/2021 yang mengatur tempat hiburan, wisata ditutup sementara waktu dan tempat makan tutup jam 5 sore. Menurut pengelola tempat wisata Jakabaring Sport City, selaku pelaku wisata di Palembang harus tutup kegiatan sampai 20 Juli. Sesuai dengan surat edaran diberitahukan tempat wisata mesti 100% tutup. Hal ini membuat pihak JSC mengalami kerugian mencapai 100 jutaan. Namun pihak pengelola JSC tetap berusaha agar PPKM ini tidak menjadi dampak bagi karyawan JSC. Untuk sementara ini, karyawan JSC masih menerima gaji full dan tidak ada potongan, walaupun JSC ditutup. Manajemen pengelola dari PT Jakabaring Sport City semenjak diberlakukannya PPKM Mikro, yang mana Palembang masuk salah satu dari zona merah, jadi sesuai dengan instruksi dari wali kota dan yang mana dari Mendagri juga, bahwasanya Palembang terkena PPKM Mikro. Jadi kita dari PT Jakabaring Sport City yang merupakan kawasan wisata dan olahraga, jadi yang lebih banyak keramaian di dalam JSC ini, kita mengikuti dan patuh saat dikeluarkannya PPKM Mikro dari tanggal 6 sampai dengan 20 Juli 2021. Nah, di situ kita sudah menghentikan seluruh kegiatan olahraga maupun kegiatan wisata yang menimbulkan banyak sekali keramaian dan kerumunan, sehingga kita tutup kawasan total sampai dengan waktu yang ditentukan, tidak mengalami pemotongan. Tetap mereka bekerja melalui rumah dan sudah kita atur waktu dan gajinya tetap. Ini kan bisa dibilang pendapatan jadi berkurang. Kira-kira kan kita semenjak tutup PS ini mengalami pengurangan pendapatan berapa kan dalam 12 hari? Selama 12 hari kalau kita hitung di weekend dan hari biasa kan beda. Itu di hari biasa itu bisa kita hampir menyentuh angka, selama 10 hari itu menyentuh angka 100 juta kurang lebih. 100 juta kan? Iya. Sementara itu pengelola salah satu restoran di Hotel Ayolah Palembang mengatakan, pengetatan PPKM Mikro yang membatasi jam operasional hanya sampai 17.00 waktu Indonesia bagian Barat membuat restoran menjadi sepi pengunjung. Sedangkan biasanya pengunjung ramai mulai dari jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat hingga 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Hal ini mengharuskan dirinya mengambil keputusan dengan mengurangi jam kerja karyawannya dan memotong gaji karyawan. Kalau untuk PPKM ini ya menurun drastis sih untuk sementara ini sih. Cuman kita berusaha untuk lebih giat untuk ke promo food service aja sih sebenarnya, Pak. Pak, ini kan ada penurunan Pak, dan juga ada penutupan ini kan jam operasionalnya. Gimana Pak untuk karyawan kita sendiri? Apa dampaknya Pak untuk karyawan? Kalau untuk karyawan otomatis kan ada kelebihan jam. Ibaratnya kalau misalnya satu outlet atau satu departemen ada yang 8 jam, ada yang 12 jam untuk menutupin pengurangan karyawan kayak gini. Oke Pak, jadi tetap karyawan tidak dipotong gaji Pak ya, walaupun PPKM? Paling pengurangan hari kerja. Pengurangan hari kerja. kerja. Hari kerja itu dipotong gaji Pak? Dipotong gaji. Paling nggak separuhnya lah. Itu sudah berlaku pengurangan hari kerja itu Pak? Itu sebenarnya sudah berlaku dari yang kemarin-kemarin sih. Cuman ditambah lagi PPKM ini kan otomatis revenue terutama yang restoran kan diperpanjang juga pengurangannya. Iya. Juga. Oke Pak. Harapan kedepannya gimana Pak? PPKM ini Pak? Mudah-mudahan PPKM ini cepat berlalu, kondisi normal. Jadi hotel bisa bangkit kembali. Oke, baik. Para pengelola hotel berharap agar PPKM Mikro segera berakhir, agar pendapatan dari pengelola menjadi normal kembali dan tidak sampai harus mengurangi karyawan. Irawan, Paul TV.